Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi nih season yang kedua, di mana itu Mas Firman ya, perjalanan Mas Firman yang entah berantah itulah, nanti Mas Ayong yang bisa menceritakan lagi ya. Mungkin kawan-kawan semuanya penasaran untuk selanjutnya nih, Mas Ayong. Ya, baik, masukkan. Untuk cerita yang kemarin. Ya, Bang, niatnya hari ini kita akan sambung cerita yang belum selesai kemarin ya. Agak membosankan bila mana beberapa tayangan belakangan gitu ada cerita-cerita yang bersambung, tapi memang kalau mau dipersingkat jadi nggak utuh ketemunya. Jadi ya mau nggak mau saya sambung ceritanya. Nah, ini tentang cerita Mas Firman yang kemarin itu melakukan perjalanan yang tak berantah dan akhirnya ketemu sama seorang tua yang aneh dia bilang, dan berbagai hal aneh yang lainnya. Tapi sebelumnya tak ya kawan-kawan dulu seperti biasa, Bang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita di ngobrolin yang horor-horor. Saya bersama Bang Ogan yang akan lanjutin cerita yang kemarin. Terima kasih sekali atas dukungannya dalam bentuk apapun buat teman-teman semua. Kita langsung ke cerita, Bang. Tersebutlah Mas Firman. Di cerita sebelumnya beliau mengalami berbagai ini ya. Dan yang lainnya itu kan depresi yang sangat Iya, berat karena meninggalnya anaknya. mengalami bisa dibilang ya kayak gitu, kekecewaan, depresi yang sangat berat ketika dia pergi merantau, ketika terus pulang anaknya meninggal dan dia nggak bisa menerima waktu itu, waktu saat itu nggak bisa menerima sehingga menyalahkan istri, menyalahkan keluarga istri, terus pergi begitu saja ya setelah berhari-hari aja di makam menangisi anaknya yang ada di pusara. Kemudian dia itu pergi ngetan entah berantah. Ini ada dinosaurusnya, Bang, terbang-terbangan tumben. Jadi akhirnya di cerita kemarinnya dia itu ngetan, terus nanti ngulon lagi nyampe ketemu seorang aki-aki yang aneh yang bawa kayu, tapi kayu gembolan pikulan berat, tapi kayak nggak rasa berat, jalannya juga cepat banget. Ternyata dia waktu itu juga melihat dirinya sendiri lagi tetap ada di rumah makan, di warung itu ya lagi diem ngadepin makanan. Itu aneh banget, saya kok bisa begitu. Saya itu kemarin selama ya mungkin 1-2 tahun lah banyak ketemu orang, diajak kemana aja. Dan banyak saya perjalanan sendiri di alas, di hutan lah seperti itu. Saya nemuin sosok-sosok yang entah itu yang biasa lumrah disebutkan orang biasa ngelihat kayak pocong, gundurwo, kuntilanak, itu udah biasa. Bukan saya nggak takut, tapi pantas emang kayak begitu di tempat yang seperti itu. Tapi untuk mengalami yang aneh, saya bisa kok ada di luar tubuh saya, terus ada orang tua, dan entah kenapa saya merasa saya ada ikatan dengan orang tua tersebut. Saya merasa dekat, beliau itu siapa, tapi mau dihormatin juga ngenyek. Awalnya itu kan awalnya gitu. ngenyek, iya ngenyek banget. Saya juga mau marah, tapi di balik enyekannya, di balik ejekannya itu ada kata-kata yang teka-teki yang harus saya pecahkan. Saya bingung, dan akhirnya kan Mas Firman itu setelah dari warung itu ngikutin arahnya ke aki-aki itu pergi, walaupun dia secara perginya itu di luar nalar ya cepet banget gitu, kayak bukan manusia pada umumnya. Dan di dalam perjalanan itu buru-buru ngeliat aki-aki itu jauh, belok sana enggak, tapi kayak nurutin rasa hatinya aja, dan menemui beberapa pondok itu aneh lagi, di dalamnya kayak ada perempuan pasti mirip sama istrinya. Lagi seperti itu. Iya, mirip sama istrinya. Sampai di sebuah gubuk. Gubuk itu bagian luarnya agak bolong, keripiknya ada bolong, itu ada balai-balai dari bambu, beberapa banjar bambu lah seperti itu. Kemudian ada tumpukan kayu, dia bikin perapian. Setelahnya sebelumnya itu makanin apa aja, dedaunan atau apa. Saya udah biasa makan kayak gitu, dan
sakit-sakit awalnya, kesananya udah kalau saya nggak punya apa-apa makan apa aja lah seperti itu. Dia itu pas mungkin kalau saya ada jam itu, tadi berangkat saya sempat dengar ada suara azan maghrib waktu di bawah. Pas di atas begitu, mungkin itu jam 9 atau jam berapa, saya udah lelah banget. Tapi dalam kelelahan itu, biasanya saya tuh berbaring, apalagi udah hangat begitu saya tidur, saya justru malah duduk. Saya merenungi ejekan dari aki-aki tersebut. Terus dia ngomong, kamu mau nyari tambah? Iya, kamu mau nyari obat. Obat itu nggak ada di gunung, obat itu nggak ada di laut, obat itu ada di diri kamu sendiri. Dan maksudnya apa di diri saya sendiri? Itu tahu-tahu ada pintu, berarti kayak geribikan begitu aja begitu ya, bukan yang ada engselnya, enggak, itu diketuk. Dan ada keyakinan dalam diri saya, ini yang datang itu pasti aki-aki itu, karena nggak ada orang di sini, nggak ada orang. Terus malam-malam siapa yang mau ngetuk? Padahal ya mungkin bangsa astral mau gangguin saya, bisa jadi. Tapi saya yakin itu aki-aki. Ada uluk salam, saya balas assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu enggak dia nyampe 1-2 kali langsung saya balas. Dan sepertinya saya sangat menunggu. Saya buka pintunya tinggal digeser begini. Itu aneh ya, pintu gubuk itu kan saya aja nyampe nunduk banget lah. Pintunya itu kecil, abad pendek. Aki-aki itu ya nggak terlalu tinggi juga. Cuman kalau misalnya berdiri itu harus nendang, harus nendang palangannya. Di atas itu ada bambu. Itu enak banget. Loh kok nyelos kayak gitu loh kok nyelos. Dan ada 2 hal yang bikin Kater ini, mukanya, wajahnya, terus pawakannya, badan gesturnya, pawakannya gitu ya, apa namanya itu, bentuk tubuhnya ya mirip yang aki-aki yang sore tadi, tapi penampilannya berbeda. Penampilannya bersih. Kalau itu dia kayak orang lagi nani gimana sih, lagi nyari kayu bakar. Kalau ini bersih, dia pakai peci warna hitam. Terus pakaiannya juga seperti gamis-gamis orang tua pada umumnya gitu, yang kalau mau selamatan, mau buat sholat seperti itu, saya pakai sarung. Gitu ya. Dia itu begitu saja masuk, setelah saya jawab salam, begitu saja masuk, saya memandangi wajahnya begitu, nggak ngomong, nggak apa, dia belum ada omongan apapun. Tapi dari saya teliti, loh ini kan aki-aki yang sore tadi, dan saya itu gembira banget, nggak tahu ada perasaan gembira banget karena saya menunggu, nggak ada takut itu curiga itu makhluk apa atau apa yang menggoda saya. Yang pasti saya tuh ngeliatin wajahnya kan. Nah saya baru ngeh mas, yakin sore itu saya nggak ngeh sama sekali. Pas malam itu, nah mas emang kelihatan di yang namanya hal kayak gitu mas, kadang-kadang di luar nalar, padahal itu api itu nggak terlalu gede, tapi di situ perasaan terang, dan saya bisa melihat wajah aki-aki tersebut. Ternyata mirip bapak almarhum. Cuman bedanya bapak itu nggak setua itu, kalau itu tua. Kok mirip bapak? Saya istighfar dalam hati, kok mirip bapak? Laki-laki tua itu nggak tersenyum juga nggak marah, tatapannya anteng diem gitu, kayak teduh begitu kan. Terus saya inget-inget lagi, kayaknya lama lah di situ saya diem. Oh bukan bapak, siapa? Oh saya baru enggak lagi. Itu seperti lagi ketika kecil saya sama abang sama saya, sama kakak saya itu sering diceritain sama bapak. Kalau dulu ada Mbah Buyut. Dan Mbah Buyut itu orangnya begini-begini, pakai peci hitam, peci ireng gitu kan. Pakaiannya ya kambi putih, pakai baju putih, terus pakai sarung kotak-kotak. Ijo kotak-kotak begitu ya, ijo putih kotak-kotak, seringnya pak itu seperti yang digambarin bapak saya dulu persis. Saya itu langsung ngomong Mbah Uyut, saya bilang ngomong Mbah Uyut, kalau ngentosi saya itu nungguin, padahal biasanya saya pakai bahasa Indonesia lah, ala-ala preman-preman yang biasa itu. Saya saat itu ngomong bahasa halus sama aki-aki tersebut. Saya itu nungguin, dia itu baru senyum. Oh, cuman bilang kayak gitu, dan suaranya aki-aki banget, lebih tua dari aki-aki yang ngeledekin saya. Suaranya lebih tua lagi. Cuman yang enggak sehitam yang aki-aki itu bersih, pokoknya bersih. Terus saya nungguin, bahasa saya itu ngomong, saya nungguin.
Saya nggak ngerti maksudnya situ apa. Maksudnya situ ngomong tadi sore itu apa. Bocah elek, diomongin kayak gitu. Bocah elek, bocah bedut. Bocah elek, bocah bedut ya, suaranya mungkin seperti itulah orang-orang tua. Bocah bedut, orang mikir, orang punya utek, digituin. Oh nggak mikir, nggak punya utek. Akalmu, matamu orang gondeleng, kupingmu orang nggak oke. Matanya nggak buat ngelihat, kupingnya nggak buat mendengar. Ya kan, matamu nggak bisa buat melihat, kupingnya buat dengar, hatimu mati gitu. Hatimu mati, surasamu hilang. Balik, gagian balik. Apa Mbak Ayut? Saya ngomongin kayak gitu. Saya tuh galak kalau lagi preman. Saya nangis. Saya nangis kayak dimaki-maki orang tua gimana sih? Saya nangis dan Mbak jelek setiap kata-kata itu nusuk, jelem nusuk di dada saya. Saya itu benar-benar kayak ya gimana sih? Saya kayak dimaki-maki orang tua. Saya nangis dan kayak setiap omongannya itu benar-benar nyentuh saya. Cuma bisa nunduk, tapi tetap bisa ngelihat walaupun ujung ininya aja ya, sarung segini lah. Saya nggak berani ngelihat ke atas. Nah otakmu denggu ora kayak gini. Enggak, kalau otakmu dipakai enggak seperti ini. Ya kan, mata, ada pikiran, ada akal, ada hati dipakai semuanya. Bahasanya seperti itu dalam bahasa Jawa. Terus kalau kedah pripun Mbak Uyut, saya itu harus gimana? Itu nggak ngomong, saya cuma hati saja lagi nangis ngomong gimana. Terus adus, suruhnya mandi, mandi pripun di sini itu nggak ada air. Di sana memang ada aliran kecil begitu ya, kayak aliran ya kali-kali kecil di sana. Gimana sih kalau daerah-daerah yang tinggi itu kan biasanya batu-batu begitu. Nang burimu banyu, nang burimu di belakangmu katanya air. Katanya di belakang saya itu air. Mana ada, tadi aja saya lagi bakar-bakar kok. Lagi bakar-bakar di sono ya kebun sana. Tapi saya emang selalu bawa ya pisau kecil lipat yang saya sembunyikan. Kalau misalnya ada apa-apa itu kan mesti bisa bahaya kan bawa kayak gituan. Itu saya dari zaman di jalan udah selalu bawa kayak gitu. Jadi yang bisa saya potong-potong, saya bersihin. Itu boro-boro ada air. Deleng burimu. Saya melihat ke belakang itu ada air dan ya Allah, susah banget dijelasin mas. Air itu luasnya seluas, orang bilang mungkin itu kayak telaga atau apa ya. Banyune ke, padahal itu malam gak ada penerangan apapun. Saya pikir itu dalam penglihatan saya itu terang. Dan luas itu airnya ya, seluas kayak bangsa mungkin ada sekitar kayak segede beberapa rumah atau ya lumayan lah, sekitar mau nggak nyampe 100 meter, tapi bentuknya oval-oval begitu loh. Itu ada kayak batu, sindang gitu. iya kayak sindang, batu-batuannya, ada air, bukan air terjun yang tinggi tapi rendah air terjun. Itu air mengalir artinya jernih banget, ada kabut-kabutnya, kayak di film-film lah kayak gitu. Tapi kok bisa terangnya justru dari dalam air itu sendiri. Adus, kamu mandi, wah letok, mampu, gitu-gituin. Itu bau, kamu itu jelek apa. Saya itu mandi, sana itu saya mandi, itu perasaan bisa kayak es bener-bener. Saya itu tangan saya itu masuk ke dalam kopokan es gitu ya. Wah, dinginnya luar biasa dan nggak ada penolakan sama sekali. Saya sempat berpikir bagaimana mungkin tadi aja kebun, tadi aja hutan lah gampangnya, semak-semak kok ada kayak gituan. Saya nurut, bisa kayak dicocok hidungnya dan saya nggak noleh ke belakang. Saya langsung mandi berikut. Boro-boro pakaian saya lepasin. Saya masuk ke air, di sana itu benar-benar dingin banget awal-awalnya. Kesananya adanya rasa tenang, damai, sejuk yang kayak gitu luar biasa. Saya merasakan seperti itu. Ini pengalaman saya gitu ya mas. Saya nge-share panjenengan. Terus di sananya itu seperti ada beberapa yang terlepas dari diri saya, nggak tahu. Pokoknya yang saya lihat itu kayak dari tubuh saya itu ada air atau apa ya yang keluar itu warnanya hitam. Saya nggak gosok-gosok juga, kayak nyeblung begitu aja, jelem jeronis ini mas, kayak seleher begitu. Saya nggak mikir takut di situ ada ular ada apa, enggak.
bodoh amat. Terus kayak ada sesuatu yang hitam keluar itu dalam diri saya, nggak tahu. Dan itu mengalir, air itu tenang tapi ya tetap mengalir begitu ya. Itu saya lama-lama seneng di situ, damai gitu. Wes mentas, kok kisut, mentas. Itu bercanda, mentas, bangun gitu ya, bangun nanti kusut, nanti kisut. Kisut itu berkerut-kerut ya. Berkerut-kerut. Saya itu bangun di situ menggigil, justru saya menggigil. Saya itu datang lagi ke perapian yang masih hidup di sana. Saya duduk di batu. Saya mencari sosok tadi, Mbak Uyut. Saya pikir itu Mbak Uyut saya yang diceritain nama bapak gitu ya dulu. Saya nggak nemu, nggak ada orang sama sekali. Tapi beberapa saat kemudian lagi saya nyari-nyari, tapi saya nggak ngomong Mbah sampai di mana, cuma ada dalam hati lah seperti saya ngomong mungkin yang di mana gitu kan. Itu dia cuman bilang renungan kabeh kesalahanmu, renungan. Kamu udah mandi, nanti akan banyak yang terbuka kayak gitu. Saya itu di sana duduk lagi, pakaian itu padahal basah itu rasanya saya nggak sakit, biasa aja. Ya anget mungkin karena ada perapian begitu ya. Itu di sana saya mengkaji, saya itu tak urut-urutin. Saya itu suruh masuk ke diri saya sendiri, cari tambahnya, saya cari obatnya di diri saya sendiri. Saya masuk, saya mulai banyak saya temukan bahwa saya egois banget. Kenapa saya dulu itu ada penyesalan Bang. Ternyata batin saya itu menyesal, batin saya itu sedih. Ego saya menang karena saya itu marah, saya itu merasa benar, saya tinggalkan istri tanpa pernah menanyakan alasannya apa dengan baik-baik. Kenapa seperti itu? Kenapa nanya ke orang tua, istri dan lain-lain? Saya pokoknya adanya marah waktu itu dan saya kenali kesalahan-kesalahan saya yang mendalam itu saat itu. Jadi rasa marah itu kayak kesingkir begitu loh. Saya kesingkir terus pokoknya banyak banget yang saya kaji saat itu. Yang ada itu saya menyesal banget bahwa saya itu ya Allah, saya melakukan kesalahan besar ketika saya seorang bapak sangat kehilangan putra saya, Mas. Saya kehilangan anak, apalagi yang melahirkan. Dia yang merawat, yang menyusui, yang semuanya. Ketika saya cuma bisa ngerokok waktu itu, saya nyari duit, terus Pak, ini anaknya Pak nangis. Saya paling gendong sebentar, udah diem lagi, udah apa? Yang lebih intan itu ibunya. Itu kan ibunya. Kenapa saya itu merasa paling hebat sendiri? Saya anak meninggal terus saya itu paling tersakit. Justru kan istri yang paling terpukul. Aturan dia yang depresi, dia itu yang marah. Kenapa saya waktu itu nggak ada? Ketika butuh pertolongan harus saya ada suami. Saya itu bisanya cuma nangis. Banyak banget kesalahan begini. Batin saya meronta. Semuanya saya cuma minta maaf sama Gusti Allah. Disitulah saya perjalanan yang namanya untuk kedua kalinya air mata itu tumpah ruah. Di situ saya nangis jadi-jadinya saya salah dan saya mau minta maaf. Saya meminta maaf apapun. Di mana dia si Diana ya, apa Dina sih? Dina di mana? Apakah saya mampu untuk menemuinya dengan keadaan seperti ini? Apalagi sudah cukup lama, hampir mau 2 tahun Bang. Itu cukup lama. Saya malu, saya ya pokoknya banyak hal lah, tapi ada niatan itikat saya itu bakal nemuin. Itu saya itu entah itu tidur entah apa ya, saya tahunya itu lagi jalan sama aki-aki itu, sama Mbak Buyut itu. Le, manggilnya Le, kadang-kadang Tong, kadang-kadang Le, itu panggilan untuk laki-laki ya. Primen gitu kan, piye olehmu gitu, kamu gimana? Balik, disuruh pulang, pokoknya pulang. Tapi saya masih berat waktu itu, ada seperti itulah. Terus diajak jalan-jalan entah berantah, kayak alam dimensi itu berganti semuanya. Saya ngelihat kayak kejadian di mana anak saya itu dulu itu meninggal. Itu gimana gitu, kayak ya orang itu benar-benar panik. Terus ya benar seperti itulah. Cuman posisinya itu di jam-jam pagi, jam 2:30. Orang sepi di sana kan, banyak orang-orang yang Araban atau mana itu sepi gitu loh. Dan bukan dari itu aja, sering kayak gitu anaknya. Pokoknya
ada saya tambah nangis dan istri saya nampak berusaha keras banget, orang tua semuanya bahkan warga ikut menolong gitu. Memang udah takdir kayak gitu kan. Akhirnya setelah itu saya itu ketemu tadi ya ngalamin kayak gitu, kayak pergantian dimensi, terus ngelihat masa lalu saat-saat anaknya meninggal. Terus tahu-tahu saya itu perasaan di sana itu sambil mandi itu lama, kayak ngalamin di sininya itu berapa hari lah perjalanan kayak gitu. Tahu-tahu saya itu ngerasa gatel banget, rasa kaki saya itu gatel, semuanya itu kayak pada gatel begitulah. Terus ngerasa disiram-siram banyak orang, udah suara rame-rame, terus dijepret-jepret, itu ada sesuatu yang menyengat banget tuh di hidung. Dan saya kenal banget itu kalau dikasih emak sama ibu saya itu minyak kayu putih, bukan dioles banget ya, dituangin gitu loh. Saya bangun ternyata banyak orang, nggak ada. Kalau ibu-ibunya cuma paling satu ya, yang lain bapak-bapak sama golok semua itu kayak petani-petani yang di kebun. Dan saya emang di gubuk itu, saya mau di dalam gubuk, dan posisi saya itu katanya, wis tangi gitu. Saya posisinya pingsan tahunnya. Saya belakangan saya tahu ternyata saya itu pingsan di situ. Jadi katanya ada satu orang ya 2 hari yang lalu itu melihat orang kayak saya gondrong, kumisnya tebal terus naik kayak gitu loh. Kayaknya masuk ke dalam gubuk. Cuman nggak tahu sih, nggak terlalu peduli begitu loh. Itu 2 hari berikutnya orang itu kayak mau ngunduh semacam melinjo atau apalah seperti itu. Coba balik lagi nyobain di gubuk itu. Kemarin bener ada orang kesini apa enggak, tapi bukan gubuknya dia. Tahu dapatin saya katanya lagi dalam kondisi tidur, dibangun-bangunin nggak bisa bangun, tapi ngertinya mati. Akhirnya kan geger sama orang-orang, pada naik semua. Terus ada yang ngomong ini masih hidup. Saya itu tahunya pingsan, tak kecapean atau apa. Jadi semua yang saya alamin itu di alam bawah sadar saya, entah mimpi entah apa, saya nggak tahu. Dan ketika saya dibawa turun sama orang-orang lah di papa-papa begitu, nggak kayak yang lagi saya dari warung itu naik ke atas, itu cuma ada 2 rumah, banyak ternyata. Dan nggak jauh banget, saya nggak jalan jauh banget, paling kayak bukit itu, satu bukit ada lembah lagi, maksudnya turun lagi landai, terus bukit lagi, itu tuh banyak orang, banyak rumah bagus-bagus malah. Rumah-rumah bagus-bagus. Dan saya berhenti mungkin di RT-nya atau apa ya di sana. Ada yang ngomong, nanti kalau udah makan cukur ya mas, cukur kayak orang ODGJ lah saya waktu itu. Ya emang ODGJ mungkin. kayak gitu. Suruh makan, suruh makan, saya malu tapi emang pengen banget makan ya, lapar makan. Saya makan, dikasih teh manis segala macam. Yang nonton tuh banyak. Ada ya, saya tahu ada anak-anak kecil ngomong, wong edan ya, wong edan, ada nyebut begitu. Ya biarin lah, saya memang gila gitu ya. Ada yang tanya itu angka itu. Ya enggak ceritain sih di situ, enggak banyak orang pasang gituan kali ya, tapi saat itu sampai ya ada beberapa orang yang benar-benar jagain, takutnya saya orang jahat, takutnya saya apa gitu. Tapi ibu-ibu warung ada di situ, memang dia kemarin itu makan udah 2 hari yang lalu bang. Terus mas dicukur ya, suruh dicukur. Cukur, saya nurut aja, orang bisa ditolongin, saya dicukur. Pokoknya dimandiin kayak orang gila di depan ya, depan orang lah, banyak lah gitu. Cuman suruh pada semingkir, anak-anak kecil kan pada ngeledekin sih. Saya emang udah nggak ada marah, yang ada saya salah, saya sudah salah. Saya udah, kalau ada kesempatan saya pengen perbaiki diri, saya pengen nemuin istri saya. Kalaupun dia udah jadi istri orang, paling nggak saya mau minta maaf atas kesalahan saya waktu itu. Saya nggak tanggung jawab kayak gitu. Yang jelas saya udah nggak nafkahin 2 tahun, pasti dia udah punya suami begitu kan. Kehidupan berlanjut. Karena saya dimandiin, gogo jebule dikasih baju yang katanya saya ganteng, padahal bokis banget mas itu. Tapi saya kayak punya apa ya, saya juga kayak pangling sama diri saya sendiri. Yang tadinya itu berat entah karena debu, entah karena, memang saya ngerasa badan saya ringan, damai. Yang ada rasanya rasa bersalah ini harus saya pengen ketemu sama istri, tapi adanya jauh ya di sana Indramayu sana.
Akhirnya itu untuk seharian, karena mungkin di pandangannya orang-orang saya emang gak gila. Tapi memang yang bikin sanksi mereka, saya juga gak ada data kependudukan sama sekali. Yang itu yang cukup mungkin buat mereka itu jangan-jangan banyak hal lah spekulasinya. Tapi dengan sikap saya, attitude saya mungkin ya, mereka akhirnya melepaskan saya. Dia dikasih sangu. Saya dikasih sangu, ada yang ngasih 10.000, 5.000, macam-macam. Ya saya kayak orang baru keluar dari penjara loh, disanguin macam-macam. Oh, harap maringin gawayu, hati-hati mas, hati-hati. Dilepaskan begitulah. Nah, itu kan masuk ke dalam ya, kayak kampung masuk ke dalam. Pas ini ya, saya sampean tahu apa enggak, saya keluar hampir keluar menuju aspal. Itu ada rumah bagus, terus ada motor Matic. Di luar motor Matic kelihatannya sih agak baru. Nah, di pelataran itu saya lihat, rumah bagus begitu ya. Ada bocah kecil di ini loh, pit bundar kayak loh, sepeda yang bulat itu bang, di pelatarannya, cuman di tanah ya, batu bata yang disusun lah begitu, sendirian bocah itu. Dulu anak saya segitu lagi, nggak ada, iya lagi saya tinggal itu segitu ya, ganteng banget, bagus banget. Tapi saat itu saya nggak merasakan sakit, saya kayak terobati gitu loh. Yang ada saya harus minta maaf sama istri. Saya ngeliatin, dan di pagernya dia itu pagar dari besi holo itu loh, ini pendek, nggak terlalu tinggi. Saya sempat diem, saya dikasih rokok segala macam, saya merokok ngeliatin ke sana. Itu pintunya terbuka, bisa ada kayak, itu siapa ya? Kayak anak saya, mirip anak saya. Itu tahu-taunya ada yang keluar, ibu-ibu. Ibunya metu, ya wis aku mau jalan. Ibunya keluar. Tapi saya baru berapa tindak, kayak aku kenal. Siapa ya? Saya nengok lagi, masa iya sih? Itu istrinya loh bang, si Dina ya. Ya mirip banget. Kenapa orang sini mirip istri saya semua gitu loh? Mirip istrinya, dari bawakannya, dari body-bodinya itu mirip banget. Gak ada yang berbeda sama sekali. Saya itu langsung tak hapus. Kalau kemarin-kemarin ada berharap, maksudnya nanti bukan ketemu istri, siapa tahu ketemu istri. Terus saya udah ada sanggup begini, saya berharap nanti bisa ketemu istri, walaupun nggak tahu nanti apa yang aku bisa omongin. Tapi ketika dihadapin orang yang mirip banget, anaknya juga sekecil-kecil dulu segitu, saya langsung malu, benar-benar saya malu, dan saya langsung bergegas. Yang tadinya pegangan tali, saya jalan. Dan dari situ saya kelihatan di sana jalan agak tinggi sedikit. Bentar lagi saya dapat mobil bus lah. Mobil bus saya nanti mau langsung mulun, entah saya berani mau ke Indramayu atau enggak. Itu berapa langkah saya dipanggil, mas, digituin. Saya manggil saya siapa? Saya nengoknya ke arah kanan, padahal saya tahu itu dari arah kiri, sebelah kiri. Terus manggil lagi, Mas Firman, digituin. Panggil lagi, loh yang manggil saya siapa? Saya nengok ke dalam, itu tahu tuh perempuan tadi ya, yang mirip sama istri saya, itu mendekat ke arah Mas Firman, ya Allah, Mas Firman, ya Allah. Itu memang istrinya beneran. Istri saya beneran. Saya masih nggak percaya. Bener-bener saya nggak percaya. Itu yang namanya slot itu kan ya nggak dikunci. Tapi kayak istri saking gugupnya itu nggak bisa buka-buka. Kenapa sih, Din? Itu yang bikin saya lebih percaya lagi. Jadi ada tetangganya lagi lewat, tuh makanya jauh. Kenapa, Din? Ada apa, Din? Berarti kan memang Dina namanya. Saya nggak bantuin, saya cuma berdiri melongo, duk, apa benar? Enggak, bukan. Itu langsung buka pintu, pas bisa langsung, wah, saya dipeluk-peluk sama istri saya. Orang bisa cerita mas, katanya. Saya dipeluk-peluk. Saya dipeluk-peluk sama istri saya, si Dina itu. Saya dipeluk, dirangkul-rangkul, saya diciumin keningnya apanya, sampai tangannya diciumin sama dia. Mas, kamu kenapa? Kemana aja kamu? Kenapa? Kemana aja mas? Kenapa? Kemana aja, kami nungguin. Nangis begitu, tangannya siapa, Din? Siapa Gwen? Saya cecengok. Masa iya sih, ini kayak mimpi. Dan beberapa
hari yang lalu itu kayak mimpi semua ini aku pikir mimpi lah, benar-benar mimpi. Saya cuma diem sampai dibeginikan semuanya. Mas, ini saya demi Allah, ini saya Dina, saya nyariin, kami nyariin. Tapi bagaimana mungkin di Indramayu ada di sini gitu kan? Ditarik saya masuk sana. Saya masih dia meluk aja, saya nggak meluk sama sekali, saya mah diem. Terus, Mas, lo kan lanangnya kon, itu masalah suamimu, ini emang suamimu itu. Bisa semuanya kebetulan semua. Dan saat itu saya itu entah ini salah penglihatan atau apa, seolah-olah di belakang istri saya yang meluk itu ada Mbah Buyut itu loh. Dia itu senyum di belakangnya, ya belakang jauh lah sana. Tapi sebentar banget seleb nggak ada. Terus saya ditarik masuk ke dalam sana, didudukin banyak orang ikut ke sana semua. Ternyata benar itu istri saya. Dia itu, ya intinya apa, ini singkat saja Pak, bagian ini menyedihkan, saya nggak mau mendalam ya Pak. Yang jelas Dina tuh ditinggal sama suaminya, jelas sedih. Ternyata waktu ditinggal itu dia juga lagi ngandung. Lagi ngandung anaknya Nah Firman. itu yang di pit bunder itu, sepeda bunder itu emang anaknya juga. Dijelasin begitu. Saya pas mendengarkan itu ya cengok, tapi hati saya, rasanya kayak apa? Saya cuman bisa, air mata saya nggak nangis. Tadinya saya nggak nangis, cuma air mata tes. Saya merasa bersalah banget. Saya sujud di depan istri saya waktu itu. Dia nahan, tapi saya nggak bisa ciumin kaki saya, sujud. Ini benar-benar kamu. Dan kesananya cerita intinya apa? Istri saya itu jualan baju apa kayak gitu loh, jualan kayak gitu, nyampe ada kenalan sampai nyampe di itu kota itu. Jadi belanjanya ke Pekalongan apa ya, situ. Tapi dia menetap di situ dan rumah itu ngontrak. Berarti itu rumah kontrakan. Iya, statusnya kalau ditanyain orang dia punya suami. Dan dia nggak pernah berpikir untuk istri saya, luar biasa, nggak pernah merasa dia itu ditinggal sama saya, nggak pernah dia mencoba untuk nyari suami lagi atau apa. Luar biasa dia bertahan dan masih, padahal katanya berusaha untuk orang-orang udah punya suami lagi aja, orang kamu masih cantik. Dia enggak, masih yakin bakalan ketemu sama saya gitu. Dan hari itu terjawab, saya ya malu, saya ya macam-macam pokoknya. Dan anak itu ternyata anak saya nyentuh aja waktu itu nggak berani. Dia ngomong itu lagi hamil kecil loh tuh itu. Ya pas hitungannya kayak setahun juga usianya. Akhirnya kan dia perginya 2 tahun. Ya kesananya kami akhirnya bersama kayak gitu loh. Tapi entah ya, kalau pernah punya kesalahan rasanya beda aja. Dan saya itu malu sampai saat itu, tetap masih malu sama istri, apalagi sama keluarganya istri gitu. Sempat berpikir gimana itu ya? Iya, ya itu aja ceritanya Bang. Yang jelas itu keluarga itu akhirnya ketemu lagi. Dan ada sosok luar biasa istri saya. Dan orang itu bukan boleh salah sih. Siapapun yang melakukan kesalahan, yang kita punya nurani untuk memperbaikinya itu tetap ada jalan seperti itu. Itu aja sih Bang. Ya itu saja, sampai termelong-melong istilahnya mendengar ceritanya Mas Ayung ya, cerita dari atas nama Mas Firman gitu ya. Nama iya. Disamarkan semua ini. Ya, oke. Ya keren sekali ceritanya. Ya itu saja, nggak terasa nih udah setengah jam lebih ya Mas ya, bercerita. Bahkan sampai 2 season loh. Keren dari ceritanya. Ya, itu saja persembahan ngobrol untuk edisi ini 2 season ya. Mungkin sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biro itu. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.